Kepolisian Resor Kepulauan Meranti menetapkan Kiai MM 50 tahun sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwatinya. MM telah ditahan oleh pihak kepolisian dan kasusnya resmi dirilis pada Selasa 21 Maret 2023 pagi. MM merupakan pemilik sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Quran, Desa Mentiasa, Kecamatan Tebing Tinggi Barat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kapolres AKBP Andi Yulapawesean Tendri Guling menjelaskan, hasil pemeriksaan, Kiai MM mengaku mencabuli santriwatinya bukan karena tidak kuat menahan nafsu birahinya, melainkan dengan modus ingin menyalurkan ilmu yang bisa menyembuhkan orang sakit kepada santrinya itu. Dari pengakuan tersangka Kiai MM, dirinya mengaku memanfaatkan jasa santri untuk dijadikan pembantu di rumahnya. Pelaku juga menjanjikan untuk meringankan biaya sekolah setiap bulannya. Modus kedua yakni menjanjikan ilmu atau kemampuan yang bisa menyembuhkan orang sakit. Isu ini sudah bergulir kurang lebih 1 minggu ya. Seperti yang disampaikan kepada rekan-rekan saya, ada yang belum dijawab, ada yang belum ditelepon kepada saya. Ya. Kok polisi tidak merilis ya, kejadian tersebut ya, betul. Dengan adanya perkembangan situasi ya, kita melihat situasi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang kondusif ini ya, kita inginkan kondisi yang situasi kondusif ini tetap berjalan seperti saat ini ya. Dan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini masih berjalan. Memang betul kami menerima laporan tersebut di tanggal 13 Maret 2023. Kami menerima. Setelah rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, kami harus memenuhi 2 alat bukti dong. Ya. Memenuhi 2 alat bukti untuk dugaan tersangkaan yang dilaporkan oleh si pelapor. Ya. Setelah rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, saat ini dilakukan proses pemeriksaan dan kami telah penyidik telah melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka bahwa pelaku oknum Kiai MM melakukan pencabulan tak hanya sekali, melainkan telah melakukannya sebanyak 9 kali dalam kurun waktu bulan Maret 2023. Kepolisian masih sedang melakukan pengembangan kasus ini. Apakah ada korban lainnya selain korban yang telah melaporkan diri? Namun, berdasarkan hasil pengembangan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang ada, korban baru 1 orang. Terbongkarnya kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap anak didiknya yang masih di bawah umur ini setelah korban bercerita tentang peristiwa kelam yang ia alami kepada bibinya yang menjadi salah satu tenaga pengajar di sekolah pesantren tersebut. Tanpa berpikir panjang, paman korban yang merupakan salah satu ASN di Pemkab Kepulauan Meranti memanggil orang tua korban. Hingga akhirnya, kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian. Kasus ini sempat viral di media sosial karena beredarnya laporan singkat di kepolisian. Diketahui, sebelum ditahan, Kiai MM juga sempat mendatangi rumah keluarga korban yang berada di Kecamatan Rangsang Pesisir. Di sana pelaku mengaku perbuatannya dan meminta maaf serta meminta laporannya dicabut. Namun pihak keluarga tidak bergeming dan tetap melanjutkan proses hukum. Tersangka Kiai MM dijerat pasal 82 ayat 1 atau ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.